Patrick Kluivert resmi diperkenalkan PSSI. Menjadi pelatih baru, Patrick Kluivert ditargetkan misi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda itu pun tak sendirian. Ia dibantu dengan dua asistennya, yakni Danny Lanzat dan Alex Pastoor, yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia kepelatihan. Jika kita flashback ke belakang, saat kepemimpinan Sintayong di skuad Garuda, banyak pemain yang menjadi andalan. Tetapi saat itu juga ada beberapa pemain yang terpinggirkan oleh Sintayong. Rumor-rumor pun beredar tentang alasan tidak dibawanya pemain tersebut. Mulai dari isu indisipliner dan kalah saing menghiasi pemberitaan. Namun di era kepelatihan yang baru akan berbeda dengan era Sintayong. Patrick Kluivert dengan nama besarnya dapat menjadikan motivasi para pemain untuk tampil mengesankan, sehingga masuk dalam radar mantan asisten pelatih Louis van Gaal itu. Dengan harapan pelatih baru, pemain lama yang sudah terpinggirkan punya peluang besar kembali menjadi andalan di skuad Garuda. Kira-kira siapa saja pemain-pemain ini yang kemungkinan bakal comeback ke skuad timnas Indonesia? Yang pertama ada Elkan Bagot. Pemain jangkung ini pasti tidak asing di telinga pecinta timnas Indonesia. Menjadi gerbong pertama pemain diaspora yang bergabung, Elkan punya posisi khusus di hati penggemar. Saat itu, ia masih berusia 19 tahun tetapi mantap memilih Indonesia sebagai pelabuhannya. Meskipun punya potensi memilih timnas Thailand bahkan Inggris, bek jangkung itu tetap memilih timnas Indonesia. Elkan saat ini membela klub Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris. Meski hanya di kasta ketiga Liga Inggris, tetapi sistem sepak bola Liga Inggris punya iklim yang kompetitif yang melahirkan banyak pemain berkualitas. Terakhir kali Elkan membela timnas Indonesia terjadi saat gelaran Piala Asia 2023. Bukan itu saja, Elkan selalu menjadi andalan Sintayong, baik pertandingan persahabatan, kualifikasi Piala Asia U23 hingga AFF. Namun, isu indisipliner terjadi saat gelaran playoff Olimpiade antara Indonesia versus Guinea. Kala itu, Elkan dipanggil oleh Sintayong, namun bek dengan tinggi 196 cm itu tak memenuhi panggilannya. Berita simpang siur pun bertebaran tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Hingga sampai saat ini, belum terkonfirmasi penyebab Elkan tidak diberikan kesempatan kembali oleh Sintayong. Yang kedua ada Mark Klok. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini dulu menjadi andalan Sintayong. Tetapi namanya kian meredup setelah pemain diaspora lainnya datang. Datangnya Tom Haye dan konsistensi Ivar Jenner membuat nama Klok semakin pudar. Ia terakhir kali membela skuad Garuda saat gelaran Piala Asia 2023. Saat itu pun, Klok jarang mendapatkan menit bermain dan kerap menghiasi bangku cadangan. Baru-baru ini, Mark Klok mengutarakan keinginannya menjadi jembatan bagi pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ada di luar negeri. Klok menilai pemain-pemain naturalisasi yang saat ini tersebar di beberapa negara belum paham benar soal nilai-nilai budaya yang dianut Indonesia. Kembalinya Mark Klok ke timnas Indonesia dapat membantu pemain diaspora lain beradaptasi dengan pemain lokal lainnya. Kemampuannya berbahasa Belanda pun dapat membantu pemahaman instruksi taktik dari pelatih ke pemain lokal dan diaspora di luar keturunan Belanda. Yang ketiga ada Ezra Walian. Pemain yang namanya mencuat saat era Luis Milla ini pernah menjadi andalan Sintayong. Saat gelaran AFF 2020 lalu, Ezra menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Memang karirnya di timnas tak lama. Di era Sintayong, Ezra hanya mendapatkan kesempatan di Piala AFF 2020 saja. Selebihnya tak dipanggil kembali. Lain halnya di era Luis Milla. Ezra Walian menjadi tumpuan lini depan pada gelaran SEA Games 2017. Tipe striker yang kuat pegang bola dan tidak malas menjemput dari bawah menjadi keunggulannya. Selain itu, postur tubuhnya yang mumpuni membantunya dalam duel bola atas. Memang, saat ini ia hanya bermain di liga lokal dengan membela Persik Kediri.
tetapi punya menit bermain yang cukup banyak. Bergabung kembali bersama skuad Garuda, diharapkan Ezra dapat menambah lini depan yang tumpul. Meskipun datangnya oleh Romani, Ezra layak sebagai pelapis striker utama. Selain itu, ia juga berasal dari Belanda, sama seperti Mark Klok. Ezra dapat membantu pemain diaspora lain, bahkan pelatih, untuk mengenal budaya Indonesia. Yang keempat ada nama Stefano Lillipali. Namanya pasti tak asing bagi pecinta timnas sejak era Alfred Riedel. Stefano Lillipali merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda. Pemain satu ini menjadi andalan era 3 pelatih. Namanya muncul pertama kali ke permukaan saat membawa Indonesia ke final AFF 2016 yang saat itu ditukangi Alfred Riedel. Meskipun berganti pelatih, Lillipali tak tersingkir. Saat era Luis Milla, Stefano Lillipali menjadi bintang lapangan di gelaran Asian Games 2018 yang saat itu Indonesia menjadi tuan rumah. Tampil sensasional, Lillipali turut membantu skuad Garuda lolos dari fase grup. Di era Sintayong pun, Lillipali tak dilupakan. Penampilannya bersama timnas Indonesia tak pernah ia sia-siakan. Terakhir kali ia membela skuad Garuda saat FIFA Matchday Indonesia melawan Turkmenistan. Meskipun masuk dari bangku cadangan, Lillipali langsung memberikan 1 assist yang berbuah gol. Meskipun saat ini bermain di liga lokal dengan membela Borneo FC, kemampuan Lillipali tak dapat diremehkan. Ia bisa menjadi seorang super sub yang mampu memecah kebuntuan saat tim dalam kondisi deadlock. Yang kelima ada nama Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani juga bukan nama baru. Terakhir kali ia dipanggil menjelang Piala Asia 2023. Sayangnya di detik-detik terakhir namanya harus tereliminasi dari skuad Garuda. Bersinar bersama Sabah FC di Liga Malaysia membuat Sadil Ramdhani layak diperhitungkan mengisi pos lini depan skuad Garuda. Rekam jejaknya pun tak perlu diremehkan. Punya kemampuan akselerasi, kecepatan, dan kelincahannya, Sadil dapat membantu lini depan skuad Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Datangnya Patrick Kluivert akan memerlukan penyesuaian taktik dan pemain. Bisa saja pemain yang jarang mendapatkan kesempatan di era STY akan menjadi andalan Kluivert bersama skuad Garuda nantinya. Jadi, akankah pemain yang terbuang di era STY akan comeback di era Patrick Kluivert? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright.